Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah kita belajar pelan-pelan masalah pernikahan. Ini materi untuk kelas pranikah. Kita mulai dari kitab yang kecil, insya Allah nanti sampai kitab-kitab yang besar-besar. Fikih tentang nikah. Perlu diketahui bahwa bab fikih itu kurang lebih dibagi 4 ya. Yang pertama bab fikih itu masalah muamalah, masalah ibadah. Fikih ibadah termasuk wudu, sholat, haji, zakat ini masuk fikih ibadah. Ini seperempat bab fikih sendiri. Bab fikih yang kedua, bab tentang nikah. Nah, bab nikah ini juga besar. Ini seperempat bab fikih sendiri. Termasuk di dalamnya ono masalah nazar, terus bab-bab talak itu segitu banyak bab-bab talak itu, talak, rujuk, khulu, zihar, dan lain-lain itu bab nikah. Itu masuk dalam bab nikah. Itu juga seperempat bab fikih tersendiri. Seperempat yang berikutnya masalah muamalah. Muamalah ini masalah jual beli. Nah, kayak gitu-gitu itu. Yang terakhir masalah hudud atau jinayat. Nah, itu seperempat bab fikih tersendiri. Nah, masalah peradilan, khusumat, pertikaian, dan lain-lain pengadilan itu seperempat bab fikih tersendiri. Jadi yang belajar bab nikah, kalau dia bisa menguasai, Masya Allah, berarti seperempat bab fikih dia kuasai. Nah, maka dari itu, ya agak aneh orang yang pengen nikah, tapi belajarnya cuma kebut seminggu. Pengen pernikahannya sukses, ya nggak mungkin. Nah, maka dari itu harus disiapno dari sekarang. Walaupun sudah nikah pun harus belajar terus. Karena ilmu kalau nggak dilatih, nggak dimurojaah, hilang. Oke. Untuk kitab yang pertama kita pakai Kutaib dulu. Kutaib terjemahan kitab karya Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kitab judul asli itu Arba'un Nasihah, ya salah. Judul aslinya Arba'un Nasihah lil Islahil Buyut. Diterjemahkan menggapai keluarga sakinah. Terjemah karya siapa ini? Karya Tim Pustaka Ibnu Umar. Oke. Kita mulai. Insya Allah pelajarannya setengah jam aja per pertemuan. Muqaddimah. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya dan mohon pertolongan serta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kejahatan amal-amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Keluarga adalah elemen terkecil yang membentuk masyarakat, yang pada umumnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Mereka biasanya menempati suatu rumah yang dipimpin oleh suami atau ayah dari anak-anak mereka. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya menyoroti hubungan seorang suami dengan istrinya, akan tetapi mencakup hubungan di antara setiap anggota keluarga mereka, meskipun keharmonisan suami istri menempati posisi terpenting dalam keutuhan
keluarga. Yang sering terlupakan adalah mereka membangun keharmonisan di antara anggota keluarga dengan caranya sendiri. Akan tetapi mereka melupakan keharmonisan dan keselarasan keluarga mereka dengan syariat agama mereka. Padahal sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh, Islam telah mengatur hubungan antar anggota keluarga dengan lengkap dan jelas. Oleh karena itu, runtuhnya bangunan rumah tangga disebabkan karena ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga mereka dengan syariat Islam. Sebagaimana kemunduran kaum muslimin pun adalah disebabkan mereka telah meninggalkan syariat agama. Wallahu a'lam. Dalam risalah sederhana ini akan dibahas tentang hakikat keharmonisan rumah tangga dengan memfokuskan pembahasan pada faidah-faidah yang diambil dari doa bagi pengantin dan dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran, surat Ar-Rum ayat ke-21. Yang mensitir elemen-elemen kehidupan rumah tangga yang harmonis, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian di akhir risalah ini dikemukakan kiat-kiat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang diringkas dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid yang berjudul Arba'un Nasihah. Beda judul di sini depan. Di depan Arba'un Nasihah lil Islahil Buyut. Di sini Arba'una nasihatan fi islahil buyut. 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Kiat-kiat ini sangat penting untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan setiap keluarga muslim dengan syariat Islam yang mulia. Dengan izin Allah, manakala upaya perbaikan ini dilaksanakan, maka lambat laun keharmonisan akan terpancar dari setiap keluarga muslim, yang pada gilirannya akan memberi warna yang nyata bagi keluhuran masyarakat kaum muslimin yang kita idamkan. Oke. Ana rasa nggak perlu Ana baca bahasa Indonesia pas ya, karena Ana nggak lancar. Oke, next. Bab 1. Hakikat rumah tangga yang harmonis. Subbab A. Pelajaran dari doa untuk pengantin. Keharmonisan sejati dalam pandangan Islam adalah keharmonisan dalam kebaikan dan keberkahan. Makanya jangan lupa doa minta jadi orang yang berkah dimanapun kita berada. Allahumma ij'alna mubarikina aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami berkah dimanapun kami berada. Sama kayak rumah atau minta kendaraan, minta istri, bukan yang mewah, cantik, dan lain-lain. Itu bonus ya. Yang penting minta yang berkah. Kayak Nabi Nuh, Al-Mu'minun, ya Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ya Allah, kasih aku iki tempat tinggal di tempat nanti itu yang engkau berkahi, yang diberkahi. Nah, yang penting itu barokah. Banyak orang sih penghasilannya ratusan juta, miliaran, tapi nggak berkah. Habisnya juga cepat, gelisah terus setiap hari, gak bisa tidur, beli rumah mahal-mahal nggak bisa ditempati sehari-hari. Nah itu karena nggak ada keberkahan nih. Oke, next. Sebagian adat jahiliyah adalah ketika mereka memberikan ucapan selamat kepada sepasang pengantin, maka mereka mendoakan kedua mempelai agar hidup harmonis serta banyak anak laki-laki. Lalu Rasulullah SAW membimbing kaum muslimin untuk menggantinya dengan doa agar keduanya diberkahi Allah dan dikumpulkan dalam kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana idza rafa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apabila Nabi SAW memberikan ucapan selamat kepada seseorang ketika ia menikah, maka beliau mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dengan keberkahan bagimu dan atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
Nah, hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Lafaz rafa'a di hadis tadi itu dalam bahasa Arab diambil dari lafaz ar-rifa. Dalam lisanul Arab bab rafa'a, lafaz tersebut mengandung pengertian al-wifaq atau harmonis dan al-iltiam atau serasi atau as-sukun itu tenang dan tumakninah rukun dan damai. Penyusun Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud menyebutkan bahwa An-Nasai dan sunannya meriwayatkan dari Al-Hasan. Ia berkata, Uqail bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Bani Khaisam. Lalu orang-orang memberikan ucapan selamat agar hidup harmonis dan banyak anak. Maka ia berkata, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW, yakni barakallahu fiikum wa barakalakum. Semoga Allah memberkahi dengan keberkahan pada kalian dan bagi kalian. Mengapa doa agar hidup harmonis dan banyak anak tidak dianjurkan oleh Nabi SAW? Why? Karena pertama, keharmonisan, keserasian, kerukunan, banyak anak dan lain sebagainya belum tentu membuat sepasang suami istri itu hidupnya barokah. Oke ya, perlu diingat-ingat ya. Banyak anak, banyak harta itu belum tentu kehidupan sepasang suami istriku hidupnya barokah. Berada dalam kebaikan dan menggapai kebahagiaan yang mereka inginkan. Bukankah pasangan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir pun banyak yang harmonis, rukun, banyak anak? Banyak kan? Apakah mereka otomatis hidup bahagia dunia akhirat? Jawabannya enggak. Sama sekali tidak. Karena keharmonisan mereka tidak diberkahi dan mereka tidak menyatu dalam kebaikan. Melainkan mereka hanya sehati dan menyatu dalam keburukan dan kesesatan. Nah, kayak siapa? Contohnya Abu Lahab B. Ummu Jamil. Nah, makanya untuk surat Al-Lahab dua-dua ini disebut ya. Wamro'atuh itu. Dan istrinya Abu Lahab. Sing Abu Lahab itu awal. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Kedua, doa tersebut hanya untuk suami saja. Tidak ada unsur mendoakan keduanya. Ketiga, ucapan selamat tersebut hanya mendoakan banyak anak laki-laki tanpa anak perempuan. Kalau cuma dongakno semoga banyak anak ya, kayak orang-orang jahiliyah dulu itu. Keempat, keharmonisan sejati bukan sekadar keharmonisan antara suami istri dan anak-anak mereka, melainkan meliputi keharmonisan antara diri mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah agama menganjurkan ucapan selamat untuk pengantin dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberkati pengantin dan mengumpulkan mereka dengan kebaikan. Keberkahan hidup dan kebaikan itulah yang menjamin keharmonisan antara diri mereka dengan syariat Allah Ta'ala. Sehingga benar-benar akan menghantarkan mereka ke dalam kebahagiaan yang sebenarnya. Pertanyaan lanjutannya, bolehkah kita mendoakan seseorang agar banyak anak, banyak harta? Jawabannya, ya boleh. Mendoakan seseorang agar banyak harta dan banyak anak. Namun harus disertai doa agar ia diberkahi pada harta dan anak keturunannya tersebut. Nah, ini pada Nabi SAW mendongakno Anas bin Malik ya. Lagi salah insyaallah itu. Akan tetapi doa ini tidak boleh menggantikan doa khusus yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan selamat kepada pengantin. Jadi lek mau ndongakno banyak anak, banyak harta, tambah berkah, ya doanya yang asli dari Nabi jangan dihilangno dulu. Tetap ngucapno dulu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kemudian baru. Mengenai doa agar banyak harta dan anak, maka Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lagi benar. Sebagai berikut, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi.
Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, dan berkailah apa yang ia padanya. Sindo riwayat sing ana apal bukan sing ini ya. Sing ana apal Allah aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya dan berkailah dia atas apa yang Engkau berikan kepadanya. Kemudian Anas berkata, anak perempuanku mengabarkan kepadaku bahwa aku telah diberi rizki dari tulang sulbiku sekitar 90 lebih keturunan. Para ulama ngomong sampai 100 anaknya Anas bin Malik ini. Dan di kalangan Ansor tidak ada yang lebih banyak hartanya daripada aku. Masya Allah. Dan Anas bin Malik termasuk sing dipanjangno umure juga. Termasuk salah satu sahabat sing akhir-akhir meninggal. Termasuk di antara berapa? 10 atau 20 yang terakhir meninggal itu Anas bin Malik. Umurnya hampir 100 lah ya salah. Atau hampir 100 gitu lah. Masya Allah. Ini ada di hadis riwayat di Sahih Al-Albani sanadnya sahih dengan syarat Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oke, next. Gitu, Kak. Menarik sekali bahwa dalam hadis di atas Nabi SAW mendoakan keberkahan dengan menggunakan dua lafaz yang berbeda, yakni yang pertama lak, keberkahan bagimu. Yang kedua alaik, atau keberkahan atasmu. Apa perbedaan makna dari kedua nih? Baik, laka pakai lam dan pakai ala. Huruf jari pakai lam sama ala. Apa bedanya itu? Untuk menerangkan hal ini, mari kita lihat perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari, kitab Syarh Al-Bukhari paling baik ya. Dan yang paling masyhur sampai sekarang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman. Ini maksudnya Abdurrahman bin Auf ya. Waktu itu dia nikah, tidak ngomong-ngomong gitu loh. Terus itu Nabi SAW kemudian didongakno. Barakallahu lak. Terus ditanyai, itu walimah ta? Terus Mbak Abdurrahman bin Auf dijawab, belum. Mbak Nabi SAW diomongi aulim walau isyatin. Ada no walimah walaupun dengan seekor kambing. Oke, next. Barakallahu lak. Ya, semoga Allah memberkahi dengan keberkahan bagimu. Sedangkan kepada Jabir bin Abdillah, Nabi SAW bersabda, Barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahimu dengan keberkahan atasmu. Sing Jabir bin Abdillah ini kisahnya, waktu itu Jabir bin Abdillah menikahi janda. Kemudian kan ditanya Nabi SAW, kenapa kamu nikahi janda? Aku gak nikahi perawan naik. Terus Jabir bin Abdillah nyebut alasan-alasannya. Kemudian Nabi SAW diomongi, Barakallahu alaik. Dalam dua sabda Nabi SAW yang berbeda tersebut terdapat kesesuaian atau hubungan yang erat antara makna yang diinginkan oleh beliau dengan kondisi yang berbeda dari dua orang yang beliau doakan tadi. Yang pertama, yakni dua orang kondisi ini kan berbeda. Abdurrahman bin Auf bin Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Maksud sabda Nabi SAW yang pertama, yakni sabda beliau kepada Abdurrahman bin Auf adalah doa keberkahan yang khusus bagi Abdurrahman bin Auf menyangkut istrinya. Sedangkan maksud sabda Nabi SAW kedua kepada Jabir bin Abdillah menyangkut keberkahan baginya menyangkut istri dan saudara-saudara perempuannya. Kan waktu itu kan soalnya Jabir bin Abdillah kan nikahi janda, kemudian kan ditanya Nabi SAW, lapo nikahi janda? Ya dia ngomong, ya adik-adikku cewek-cewek masih kecil-kecil. Podo cilik kok bermain lah. Nah, makanya disebut di sini mencakup keberkahan baginya menyangkut istri dan saudara-saudara perempuan nih. Nah, hal ini karena kejeniusan akalnya, di mana ia lebih mengedepankan kebaikan untuk saudara-saudara perempuannya dibandingkan dengan bagian untuk dirinya sendiri. Ia mengalihkan pilihannya dari menikahi seorang gadis menjadi menikahi seorang janda. Dan hal itu ia lakukan demi kebaikan saudara-saudara perempuannya yang masih kecil-kecil. Insya Allah ya. Berdasarkan uraian di atas, maka lafadz wa baraka alaik lebih luas cangkupannya daripada lafadz wa baraka lak. Barakallahu lak.
lebih luas cangkupannya dari lafaz barakallahu lak. Jadi dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk pengantin terdapat 3 hal pokok. Apa itu? 1. Keberkahan yang khusus bagi kedua mempelai ditujukan dengan lafaz barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi dengan keberkahan bagimu. Kedua, keberkahan yang luas cangkupannya kepada kaum kerabat kedua mempelai. Dan insya Allah juga bagi lingkungan masyarakat tempat di mana mereka tinggal. Bahkan bagi segenap kaum muslimin. Maka ini ditujukan dengan lafaz wa baraka alaik. Dan semoga Allah memberkahi dengan keberkahan atasmu. Yang ketiga, menyatu dan bahu-membahu dalam kebaikan yang seakan-akan menjadi prasyarat untuk 2 keberkahan yang telah disebutkan sebelumnya. Prasyarat maksudnya seakan-akan menjadi syarat ya. Ini ditujukan dengan lafaz wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, kalian berdua kumpul dalam kebaikan, maka ya keberkahan kalian numpuk-numpuk akan datang kepada kalian dan orang-orang sekitar kalian dan keluarga kalian itu tadi. Maksudnya ngono. Mengapa adanya kebaikan menjadi prasyarat bagi adanya keberkahan? Karena keberkahan itu mengandung arti semakin bertambahnya kebaikan. Barokah kan dari birkah. Birkah itu maksudnya barokah itu terkumpulnya kebaikan. Jadi barokah itu jama'ul khair, kebaikan yang terkumpul.